Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang implementasi kebutuhan perangkat lunak aplikasi GrandScan dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Next slide. Oke, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Hendrik Susilo dengan NIM 2205121440. Selanjutnya ada Erinda Putri Awita dengan NIM 220512144042. Selanjutnya ada Firda Lailia Rizky 2205121453, dan yang terakhir ada Vinka Amelia dengan NIM 22051214. Next. Oke, dalam pembahasan presentasi kali ini ada 4. Yang pertama yaitu teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Yang ketiga ada teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Dan yang terakhir ada teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Next. Yang pertama ada teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Next. Nah, menurut Sugiono, kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan responden serangkaian pertanyaan atau jawaban tertulis. Secara umum, sebagian besar penelitian menggunakan kuesioner atau survei dengan alat pengumpulan data. Banyak penelitian menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan datanya karena kuesioner memiliki banyak kelebihan sebagai metode pengumpulan data. Suatu penelitian akan mempunyai kuesioner yang baik apabila metode dan cara pengumpulan kuesioner tersebut memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam penelitian tersebut. Nah, jenis kuesioner sendiri ada 2, yaitu jenis kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Next slide. Oke, baik. Next slide. Skenario kuesioner sendiri juga ada 5. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan dan sasaran survei kuesioner. Yang kedua, desain kuesioner. Yang ketiga, melakukan survei. Yang keempat, analisis data. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada teknik analisis kebutuhan dalam wawancara. Metode wawancara ini merupakan metode yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan subjek penelitian, serta mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian, serta metode ini dapat dilakukan secara terstruktur maupun non-struktur. Kemudian, menurut Sugiono, wawancara merupakan teknik pengumpulan data jika seorang peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti, dan juga apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui lebih dalam hal-hal dari responden dengan responden yang berjumlah sedikit atau kecil. Dari kedua pendapat tersebut mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh seorang peneliti dalam menggunakan metode wawancara adalah yang pertama ada subjek atau responden, yaitu orang yang paling mengetahui dirinya sendiri. Yang kedua ada hal yang dikatakan subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Yang ketiga, interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada subjek adalah sama dengan apa yang dimaksud peneliti. Next. Nah, dari wawancara ini yang dilakukan mendapatkan hasil wawancara GrandScan, mendapatkan beberapa poin penting dalam keseluruhan GrandScan, mendapatkan bintang 3 dari 5. Dengan keefektifan aplikasi 60% dan keefisienan aplikasi 60%. Serta aplikasi GrandScan mendapatkan saran mengenai warna tampilan yang mungkin bisa dispesifikasikan karena pengguna yang merupakan perempuan maka memerlukan tampilan cerah dan menarik. Fitur chat sulit untuk dipahami penggunanya, seperti konsultasi dengan dokter apakah berbayar atau gratis untuk pengguna. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terdapat teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Next slide.
Jadi observasi sendiri merupakan pengujian dengan suatu tujuan tertentu untuk mengetahui sesuatu, terutama yang bertujuan mengumpulkan fakta, data, skor, serta nilai suatu verbalisasi. Bisa juga disebut dengan pengungkapan kata-kata mengenai segala sesuatu yang telah diamati, serta diteliti dengan lebih lanjut. Teknik analisis kebutuhan dengan observasi ada 3, yaitu yang pertama macam-macam observasi, kemudian ada objek observasi, dan yang ketiga ada tahapan observasi. Next slide. Yang pertama ada macam-macam observasi, yaitu partisipatif. Observasi partisipatif sendiri merupakan nanti penelitinya akan terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian tersebut. Sedangkan observasi non-partisipatif ini nanti peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Next slide. Yang kedua ada objek observasi. Objek observasi sendiri merupakan subjek atau entitas yang diamati dalam sebuah studi, penelitian, atau pengamatan. Objek ini dapat ada konteks dan tujuan pengamatan. Beberapa yang umum termasuk tempat, kekuatan, itu, slide. Oke, yang ketiga ada tahapan observasi. Tahapan observasi sendiri di sini merupakan langkah-langkah atau proses yang harus diikuti ketika melakukan pengamatan untuk mendapatkan data yang akurat dan bermanfaat. Tahapan observasi ini dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan konteks pengamatan. Tetapi secara umum ada beberapa tahapan yang biasanya ditempuh dalam proses observasi. Yang pertama ada tahap deskripsi, yaitu memasuki situasi sosial. Ada tempat, pelaku, dan aktivitas. Tahap kedua ada tahap terfokus, yaitu menentukan fokus. Di sini memilih di antara yang telah dideskripsikan. Dan tahap ketiga ada tahap seleksi, yaitu mengurai fokus. Ini menjadi komponen yang lebih rinci. Oke, next slide. Oke, tahap 1 di sini ada observasi deskripsi. Pada tahap ini peneliti belum membawa masalah yang akan diteliti, maka peneliti melakukan penjelajah umum dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Oleh karena itu, hasil observasi ini disimpulkan dalam keadaan yang belum tertata. Observasi pada tahap ini juga sering disebut sebagai grand tour observation, dan peneliti menghasilkan kesimpulan pertama. Bila dilihat dari segi analisis, maka peneliti melakukan analisis domain sehingga mampu mendeskripsikan terhadap semua yang ditemui. Next slide. Pada tahap ini, peneliti sudah melakukan mini tour observation, yaitu suatu observasi Observasi ini dinamakan observasi terfokus, karena pada tahap ini, peneliti melakukan taksonomi sehingga menemukan fokus, namun masih belum terstruktur. Next slide. Pada tahap 3 ada observasi terseleksi, yaitu peneliti kategori, serta menemukan hubungan antara kategori. Pada tahap ini telah menemukan pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian di penerapan analisis kebutuhan dengan observasi pada proyek aplikasi GlamScan. Yang pertama ada persiapan observasi, kemudian observasi langsung. Yang ketiga ada tidak ganggu. Yang keempat ada catat informasi. Yang kelima ada buat pertanyaan. Keenam ada analisis data. Kemudian ada dokumentasi hasil, ada komunikasi hasil. Yang kesembilan ada pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada iterasi. Dan di sini iterasi merupakan opsional. Next slide. Kemudian ada teknik analisis kebutuhan dengan dokumen. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya dalam perancangan aplikasi Glamscan ini kami juga menggunakan teknik analisis kebutuhan dengan dokumen. Ya, hasil penelitian dari observasi atau wawancara itu
belum sepenuhnya kredibel atau dapat dipercaya kalau belum didukung oleh sejarah pribadi, kehidupan di masa kecil, sekolah atau tempat kerja di masyarakat ataupun autobiografi. Hasil penelitian ini juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Metode pengumpulan data yang dengan dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi atau data melalui pencatatan dokumentasi atau pengasupan berbagai jenis informasi. Metode ini umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah ada atau telah terjadi sebelumnya. Ya, berikut adalah langkah-langkah penggunaan metode dokumentasi dalam perancangan aplikasi ClaimScan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan penelitian, di mana kita akan mengetahui efektivitas dan kepuasan penggunaan aplikasi ClaimScan ini dalam mengatasi permasalahan kulit di wajah. Yang kedua, yaitu menentukan jenis dan sumber data yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu seperti data yaitu terdiri dari data primer dan juga data sekunder. Data primer sendiri dapat berupa dari hasil scan wajah, rekomendasi produk, testimoni, dan juga feedback pengguna aplikasi ClaimScan. Sedangkan data sekunder sendiri dapat berupa laporan penjualan produk, data statistika pengguna, literatur ilmiah tentang kulit wajah, dan produk perawatan, serta lainnya. Kemudian yang ketiga ada mengumpulkan data dengan cara mengakses aplikasi ClaimScan sendiri, yaitu menghubungi pengembang dan produsen produk serta mencari literatur dari internet atau perpustakaan. Yang keempat, yaitu ada mengelola dan mengklasifikasikan, mengkategorikan dan mengkodekan data sesuai dengan tema-tema penelitian. Jadi semuanya nanti akan dikategorikan seperti jenis kulit, masalah kulit, produk yang telah digunakan, tingkat kepuasan dan juga dampak tingkat positif ataupun negatif seperti itu. Jadi yang kelima ini ada menganalisis data dengan cara menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menjelaskan dan menginterpretasikan data secara naratif dan juga sistematis. Yang keenam yakni menyajikan hasil penelitian dengan cara membuat laporan penelitian yang berisi pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan kesimpulan serta saran. Laporan penelitian ini juga dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, gambar, atau kutipan yang mendukung hasil penelitian. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi adalah cara yang paling efektif untuk mengumpulkan data yang sudah ada data historisnya dan dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti penelitian, analisis bisnis, atau pemantauan proyek. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.